Maka sadiquka man abkaka wa laysa man adhakaka. Temanmu itu hakikatnya yang bisa untuk membuat engkau lebih banyak menangis. Maksudnya menangis takut sama Allah daripada yang membuat kamu tertawa. Jadi kalau cuma sekedar teman ngajaknya guyu, ingat ya, kathratud dhahik yumitul qulub, banyak tertawa itu mematikan hati. Nah, takutnya tuh kalau sudah hati kita terkena racun, hatinya kotor, tidak kita usahakan untuk cari pengobatan, hatinya jadi hati yang sakit, lama-lama jadi hati yang mati. Allah tidak berikan lagi hidayah pada hati yang mati ini. Hatinya jadi keras, mau dikasih hidayah kayak apapun ya tertolak gitu ya. Padahal yang pertama kali nanti masuk surga adalah man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat ya. Maka hadirnya kita di majelis ilmu salah satunya adalah memfilter gitu ya, mana teman-teman kita yang baik, mana yang tidak. Karena hakikatnya hati orang beriman itu dia kayak magnet. Kalau kemudian kita sefrekuensi, kita sekufu, kita sekualitas, maka akan saling tarik menarik. Didekatkan kita dengan orang-orang yang punya kecenderungan yang sama dengan hati kita. Tapi ketika memang teman kita ini sudah tidak sefrekuensi, sudah tidak sekufu, ya Allah akan jauhkan kita. Jadi nggak masalah kalau kemudian ibu hari ini sudah ngaji, tapi sama teman-teman SMP dulu yang ketika ngumpul mesti joget-joget, karaokean, nggak deket lagi. Ya memang Allah sengaja untuk pisahkan kita dari orang-orang yang tidak baik gitu ya. Karena Allah ngerti bahwa ini loh temanmu yang bisa untuk bawa kamu ke surga tuh teman-teman yang seperti ini. Makanya kadang kalau hati kita lelah, cari salah satu istirahatnya di majelis ilmu, kumpul sama orang-orang solih. Bahkan nggak cuma kumpul, sekedar kita memandang wajahnya orang solih itu bisa melembutkan hati, Bu. Nah, berapa banyak jangankan orang solih ya, kadang ibu aja kalau anaknya sakit punya dokter yang di apa ya bahasanya, pokoknya punya dokter kecintaan lah. Oh pokoknya anakku tuh kudu ketemu karo dokter iki sik gitu. Kalau sudah ketemu sama dokter ini, nggak usah diperiksa, nggak usah dikasih obat, ngeliat aja, dipegang aja, langsung sembuh. Lah kadang begitu ya, punya sugesti lah ya terhadap dokter tertentu misalkan. Maka kita nih bersama dengan orang-orang soleh begitu, Bu. Kalau ibu lagi banyak masalah, ngerasa kayak galau, gelisah gitu ya, maka ibu datang aja ke majelis ilmu. Nggak usah yang kadang tuh memang kita hadir di pengajian tuh salah satunya untuk berkumpul kata Rasulullah, apabila kalian melihat taman di antara taman surga, merumputlah. Jadi taman di antara taman surga itu majelis ilmu. Tapi dengan kita ngeliat aja orang-orang soli dari teman-teman kita, dari guru-guru kita, itu benar-benar bikin hati tuh rasanya tenang gitu ya. Kadang tuh orang mau curhat, begitu ngelihat ustadznya, saya nggak jadi curhat, masalah saya sudah selesai gitu ya. Nah sama kayak ibu misalkan datang ke dokter gitu, maka para ustadz-ustadz yang kita belajar dari mereka, ini bagian di antara dokter hati gitu ya. Maka yuk bismillah, yang hari ini mungkin ngerasa gelisah, ngerasa galau, ngerasa khawatir, sebenarnya karakter orang beriman itu wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, harusnya tuh gitu ya. Cuman kalau hari ini kita ngerasa galau, lagi nggak jelas, lagi bad mood, nggak tahu apa yang dipengen, berarti fix hati kita lagi kotor. Maka kalau hati kita lagi kotor, cari tempat untuk mengistirahatkan hati tadi ya, salah satunya di majelis ilmu. Karena memang majelis ilmu itu salah satu dari yang Allah garansikan adalah anzalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan. Nah tenang ini modal buat kita melakukan segala sesuatu itu ya, kuncinya tenang gitu ya. Maka yuk bismillah, di majelis ilmu paling tidak kita diingatkan untuk tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang sudah Allah jamin. Bagaimana dengan dunia kita, rezeki kita, itu sama Allah sudah ada takarannya masing-masing. Semua yang tertakar tidak akan tertukar, wes itu dipegang. Jadi tidak perlu ngoyo kita cari dunia, karena dunia itu mau kita kejar kayak gimana pun, kalau memang jatahnya dapat buat kita, ya dapat. Tapi kalau kemudian memang Allah bilang ini bukan rezekimu, mau yang sudah masuk ke mulut saja, Allah akan sangat dengan mudah mengeluarkan apa yang sudah ada di mulut kita, kalau itu bukan jadi rezeki kita.
Nah, rezeki kita itu ada kaitan erat dengan usia atau kematian kita. Kenapa? Karena setiap manusia yang Allah kasih usia berarti rezekinya masih terus ada. Jadi ada kaitan erat antara usia sama rezeki. Maka kalau hari ini kita mendapati ada keluarga kita yang sudah nggak ada, sebenarnya semua rezekinya ya sudah tuntas diberikan sama Allah. Makanya tuh kalau kita paham ilmu, ya kita memang sedih, kita kehilangan, tapi tidak sampai meratap, tidak sampai menyalahkan takdir, nggak sampai benci sama Allah, tidak sampai menyalahkan keadaan. Apa toh? Udah dibilangin, coba oh nggak begini-begini gitu ya, maka nggak akan kejadian. Karena sebenarnya ketika kita menangis, meraung, meratap, malaikat maut itu sebenarnya bilang sama kita, apa sih yang kalian tangisi dari mayit ini? Kalaupun orang ini itu masih hidup, dia sudah nggak punya rezeki yang sudah Allah kasih, udah nggak ada oksigennya, udah nggak ada makannya, karena memang semuanya itu sudah tuntas diberikan. Sampai rezeki kita kurang segelas air saja, Allah nggak zalim Bu, dengan kemudian kematian kita itu diundur gitu di waktu itu, enggak. Selama 1 gelas air yang masih jadi kadar rezeki kita itu sampai, maka kita nggak akan diwafatkan. Nah, maka rezeki itu sudah ada kadar, sudah ada takaran, sudah ada jaminan, maka tidak perlu kita risau memikirkan itu. Tapi harusnya kita risau terhadap sesuatu yang belum ada jaminannya. Kematian kita nanti apakah ditutup dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu belum ada jaminan. Allah itu hanya memberikan kepada kita batas ajal, waktu. Ini nih yang kemudian gak bisa diganggu-gugat. Yang gak bisa diganggu-gugat itu waktu kematian. Ibu mau ngulur kematian dengan cara menjalani pola hidup sehat kayak apapun, gak akan jadi usia ibu lebih lama. Oh katanya silaturahim itu bisa memanjangkan usia. Aku tak dolan silaturahim neng dindi. Bukan berarti usia ibu jadi lebih panjang. Maksudnya silaturahim memperpanjang usia itu yang tadinya memang usianya 40 tahun, tapi amalnya kayak orang hidup 60 tahun. Jadi usia amal, usia kebaikannya yang akhirnya bertambah. Karena bisa jadi ada orang yang usianya 60, tapi usia amal baiknya kayak anak TK. Nah, bisa jadi ada yang begitu. Jadi kita minta dipanjangkan usia itu ketika usia kebaikan yang semakin panjang. Nah, jadi nggak bisa kita mau memperpanjang usia dari 60 jadi 70, nggak bisa dengan cara apapun. Dia tetap waktu yang konstan, yang tetap gitu ya. Begitu juga yang hari ini divonis dengan sakit parah, nggak usah khawatir kalau memang kemudian Allah katakan bahwa usianya belum selesai di sakit itu, ya dia tetap akan hidup sampai batas usia yang sudah Allah tetapkan, baik sehat maupun sakit. Seseorang meninggal dunia dengan sakit, kecelakaan, bunuh diri, itu penyebab saja, gitu ya, penyebab saja. Tapi bukan mutlak Allah yang kemudian tentukan, oh orang ini matinya karena ini gitu. Nah, maka cara kematian itu bukan sesuatu yang sudah Allah jamin. Tapi kita usahakan akan diwafatkan dalam keadaan apa. Paham ya Bu? Nah, jadi Allah hanya menentukan waktu, tapi cara kematian itu dipersilahkan untuk kita memilih mau dimatikan dalam keadaan apa. Maka husnul khotimah itu harus diusahakan. Gak bisa ujuk-ujuk husnul khotimah, itu gak bisa gitu ya. Makanya kenapa kok Rasulullah kemudian sabdakan seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan gitu ya. Makanya kebiasaan yang kemudian kita bangun dari sejak muda dan tidak berhenti di usia 40, itulah kebiasaan yang akan jadi karakter yang kita akan diwafatkan dengan itu. Walaupun memang nanti ada orang-orang yang sama Allah dibimbing mendekati garis ajal dirubah nih. Tapi secara umum seseorang diwafatkan sesuai dengan kebiasaan.
Nah, kebiasaan yang akan jadi karakter dibawa sampai mati itu kalau kita biasainnya sebelum usia 40. Makanya kadang kalau ada orang sudah tua, misalkan ada jamaah yang curhat, suami saya sampai sekarang belum mau sholat, apa yang harus saya lakukan? Itu kalau suaminya sudah di atas 40, maaf Bu, kalau memang tidak benar-benar dari dirinya sendiri. Kita nih mau sebagai istri, anaknya, siapapun berusaha memberikan hidayah, Bu Arpo dirukyah nanti doer lah ibaratnya. Ya nggak akan berubah, dia tetap nggak akan mau sholat karena memang itu sudah terlanjur jadi karakter gitu ya. Makanya Rasulullah memang bersabda, Innar rajula la ya'malu zamana tawil bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya seseorang yang sudah sekian lama melakukan amal ahli surga. Jadi kita ini kan sama Allah dikasih garis ajal ya, garis ajal. Nah, ada orang yang dia nih ketika mendekati garis ajal, mulai dari awal dia usia akil balik, sekian lama dia melakukan amalan-amalan solih, melakukan amalan ahli surga. Hatta yakuna summa yuhtam lahu amaluhu bi amali ahli nar. Sampai kemudian hatta yakuna bainahu wa bainal jannati dhira. Sampai jarak antara diri dia dengan surga itu cuma tinggal sejengkal tok. Jadi selama perjalanan hidup tuh dia soleh terus. Ibaratnya garek satu amalan lagi dia masuk surga gitu ya. Tapi ternyata fasubiqa, kemudian dia didahului oleh takdir. Artinya dia coba-coba di situ untuk melakukan keburukan. Sampai akhirnya dia melakukan amali ahli nar, dia melakukan amalnya penduduk neraka. Akhirnya yuhtam lahu bi amali ahli nar. Dia diwafatkan dalam keadaan sedang melakukan amalan penduduk neraka. Tapi ada juga orang yang dalam perjalanannya itu melakukan amalan penduduk neraka. Sampai jarak antara dia dan neraka cuma tinggal sejengkal. Tapi kemudian Allah rubah jalan hidupnya gitu ya. Makanya orang itu kalau kemudian sudah dicintai sama Allah, yang dijadikan sebagai reward ataupun hadiah terbesar itu di khotimahnya Bu, di penutupnya. Makanya kita tuh nggak ngerti kan akhir kehidupan kita seperti apa, tapi kita mengusahakan untuk bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ada orang yang memang dicintai sama Allah, maka baru kemudian dirubah nih jalan hidupnya menjelang kematian. Sampai akhirnya dia mendekati garis ajal, melakukan kebaikan, Allah terima kebaikannya dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Maka sekali lagi husnul atau su'ul belum ada jaminan. Ini yang harusnya kita usahakan. Gak usah khawatir tentang dunia. Kita itu punya dunia bisa dibilang ngenes Bu. Kenapa kok ngenes? Kita cari dunia, bahkan sampai mengorbankan waktu kita, sholat sampai mepet-mepet karena gak sempat, karena sibuk ngejar dunia tadi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi ketika kita meninggal dunia, harta yang ngepen kita cari itu dibagi untuk ahli waris. Tapi yang suruh tanggung jawab atas kepemilikan harta kita. Apa nggak ngenes kayak gitu? Yang nikmati orang, sing kon tanggung jawab awake dhewe. Padahal kita di situ yang mencarinya itu sampai hari ini orang mengatakan hari gini cari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Loh kayak gitu loh. Nah ya padahal dunia tadi sama Allah sudah dijamin, sudah ada takarannya, yang tertakar nggak akan tertukar. Mau cari kayak gimana pun, kalau memang itu jatah kita, orang yang korupsi sekian miliar, maaf ya, kalau dia mudeng nih konsep Allah sebagai Ar-Razzaq, dia nggak usah korupsi, dapat itu segitu. Dengan cara yang halal aja dia dapat. Nah jadi udahlah, untuk urusan dunia itu semua sudah ada takarannya. Hidup kita itu sebenarnya kita cuma menunggu dari satu waktu sholat ke waktu sholat lainnya. Nah sambil nunggu waktu sholat kita kerja gitu ya, sambil nunggu waktu sholat kemudian kita bersama dengan keluarga bercengkerama dan lain sebagainya. Jadi bukan sholat akhirnya jadi nek sempat gitu ya. Kita tuh aslinya kerjaannya ya nunggu waktu sholat itu. Nah, maka hari ini kita ingin membahas tentang su'ul khotimah ya, di halaman 87.
Jadi su'ul khotimah kita belajar bahwa proses khotimah itu penting. Khotimah itu artinya penutup gitu ya. Saya nggak mau ibu-ibu memperdebatkan tulisan husnul khotimah. Dari dulu perdebatan tulisan husnul, ada yang tulisannya pakai husnul, HUSNUL. Ada yang kemudian pakai KH, husnul gitu ya. Sebenarnya yang mana wes bu, nggak usah dipermasalahkan. Karena tulisan Indonesia sama tulisan Arab itu beda. Nggak semua huruf Arab itu bisa diindonesiakan gitu ya. Kalau kemudian dengan bahasa Arab husnul itu pakainya huruf H, H itu aslinya kalau literasi tulisan Indonesia itu pakainya CH aslinya. Karena kalau pakai KH jadinya kho. Kalau pakai H tok jadinya H kan gitu. Jadi husnul. Salah juga. Pakai KH husnul ya salah juga gitu ya. Cuman kan sekarang orang juga nggak ada yang nulis husnul pakainya CH gitu. Walaupun itu sebenarnya yang benar. Jadi sekali lagi itu hanya literasi tulisan aja lah. Nggak usah diperdebatkan. Itu nanti kalau pakai KH artinya jadi kematian yang buruk. Harusnya pakai wis lah. Yang penting maksudnya itu ya husnul khotimah. Pakai huruf H kalau dalam bahasa Arab ya. Sama kayak tulisan insya Allah, wes itu semacam-macam lah. Ada insya pakai SY, ada pakai SH, kan gitu ya. Nanti kalau pakai SY nanti artinya jadi membangun, menciptakan Allah. Lah masalahnya tulisan bahasa Arabnya insya'a au insya Allah, harusnya kan begitu. Cuman kan kalau di bahasa Indonesia kan susah. Insya'a Allah, akhirnya kan jadi gitu lah. Kalau orang Barat memang pakainya SH gitu ya. Kalau karena di Barat itu huruf sya, shin itu pakainya SH. Tapi di Indonesia SH itu jadinya so. Setelah sya, so, pakainya SH. Jadi kalau di literasi Indonesia memang pakainya SY sebenarnya. Nah, tapi sekali lagi lah udah nggak usah dipermasalahkan. Yang penting maksudnya itu aja ya. Kecuali kalau tulisan Arabnya salah, nah itu yang kita harus benarkan. Cuman kalau Indonesia sekali lagi memang bahasanya terbatas ya. Nah, jadi kita hari ini bahas tentang su'ul khatimah, kematian yang buruk ya. Karena memang Rasulullah bersabda innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu ditentukan di penghujungnya, di penutupnya. Jadi Allah tuh nggak lihat sebenarnya Bu, kita dulu kayak gimana. Mungkin kita dulu sholatnya masih bolong-bolong, mungkin kita dulu pakai jilbabnya masih bongkar pasang gitu. Allah nggak ngelihat masa lalu kita seperti apa. Tapi yang Allah lihat adalah akhir dari kehidupan ya. Maka penutup yang baik itu menghapuskan kebaikan dan menghapuskan keburukan di awal hidupnya. Maka Syekh Shalih Utsaimin itu sampai bilang sama kita, sebelum kita ini minta dunia, sebelum kita minta segala sesuatu yang jadi hajat kita, jangan lupa untuk minta 6 perkara yang ini nggak boleh kita skip kalau kita berdoa. Apa itu? Yang pertama, minta surga ya. Boleh dengan doa Allahumma rzuqnil jannah misalkan ya. Rasulullah sendiri bersabda, idza sa'altallahal jannah fas'alil firdaus. Kalau engkau minta sama Allah surga, minta yang paling tinggi. Jadi tingkatan surga itu ada 7, tapi pintu surga ada 8. Nah, jadi kita nih urut-urutannya nanti gini Bu, kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Maka saat kita punya kebiasaan, taruhlah kebiasaan kita adalah berzikir, atau kebiasaannya adalah sholat misalkan, atau puasa, maka kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan itu. Nah, seseorang yang dia diwafatkan, cara diwafatkannya nanti juga sama dengan cara dia dibangkitkan. Jadi misalkan orang yang ketika dia wafat dalam keadaan haji atau umroh, maka dia bangkit dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Orang yang kemudian meninggalnya dalam keadaan syahid fisabilillah, terbunuh, maka nanti dibangkitkan pun dalam keadaan berdarah-darah. Cuma darahnya beraroma wangi kasturi. Begitu juga muadzin, maka bangkit dalam keadaan mengumandangkan adzan. Nah, jadi cara kita dibangkitkan itu sesuai dengan cara kita dimatikan. Cara kita dimatikan sesuai dengan apa yang jadi kebiasaan. Nah, ini nyambung. Nah, setelah kita dibangkitkan nih dalam keadaan sesuai dengan cara kita dimatikan, nanti pintu surga itu akan memanggil dari amal soleh yang sudah kita biasakan di dunia.
Makanya 8 pintu surga itu semuanya dibangun dari amal soleh. Ada pintu sedekah, ada pintu zikir, ada pintu sholat, ada pintu birrul walidain gitu ya. Ada pintu taat sama suami. Maka kita ini nanti akan dipanggil sama pintu yang kita punya kebiasaan amal soleh itu. Jadi sebenarnya kita ini Bu, setiap dari diri kita punya potensi amal masing-masing yang kita mudah untuk melakukan itu. Ibu cari, ibu gampangnya amal soleh apa? Temukan. Jadi kita tuh selalu sama Allah tuh dikasih keistimewaan amal ya. Mungkin ada ibu-ibu semualah yang di sini. Saya yakin juga keistimewaan amalnya beda-beda. Ada yang senengnya puasa, ada yang senengnya zikir, ada yang senengnya sedekah subuh, ada yang senengnya misalkan birrul walidain karena memang punya orang tua yang sudah sepuh. Jadi kita ini sama Allah dikasih kemudahan amal. Rutinkan di situ. Allah tuh nggak minta kita untuk melakukan amal kebaikan semuanya kita kerjakan, enggak. Yo sholat, yo ngaji, yo puasa, yo sedekah, yo birrul walidain, yo taat sama. Bisa dibilang kita nggak mampu nih untuk semua amal soleh kita lakukan. Ya udah, yang kira-kira gampang untuk kita lakukan apa? Temukan, konsisten di situ. Gitu ya. Maka nanti orang masuk surga dari pintu yang dia melakukan amal soleh itu, tapi di surga sendiri nanti dia ada tingkatan-tingkatan. Nah, tingkatan surga itu ada 7 gitu ya. Maka tingkatan surga ada 7 ini yang paling atas adalah surga Firdaus, yaitu Rasul dan para sahabat yang berada di sini. Maka Rasulullah kemudian memberikan kepada kita motivasi. Idza sa'altallahal jannah fas'alil firdaus. Kalau engkau minta sama Allah surga, minta yang paling tinggi. Wong yo njaluk elo. Yo terserah Allah mau ngasih atau enggak gitu ya. Tapi minta aja. Wong semua permintaan kita itu tidak ada yang sia-sia. Kalau ternyata nggak Allah kasih, Allah ganti, kan gitu. Jadi nggak ada ruginya kita minta sama Allah. Maka minta yang paling tinggi, minta surga Firdaus. Ini yang pertama harus kita minta ya, kata Syekh Shalih Utsaimin. 1, minta surga. 2, minta apa? Diampuni dosa. Jadi kalau kemudian Allah sudah cinta sama seorang hamba, maka yang Allah kemudian berikan adalah Allah ampuni dosa. Maka sekarang dibalik, kalau kita pengen Allah mengampuni dosa kita, berarti kita sering minta ampun atas dosa kita. Perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Nah, bedanya antara istighfar sama dzikir tasbih gitu ya. Kalau dzikir tasbih itu dia memberikan wangi kepada amal soleh kita. Tapi kalau kemudian kita punya kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, maka dengan cara istighfar itu. Jadi istighfar mampu untuk menggugurkan dosa. Maka dua-duanya kita lakukan. Istighfar iya, kemudian nanti disisipkan di akhir ngomongku. Baik. Nah, jadi istighfar itu bedanya sama tasbih begitu. Makanya malaikat itu tidak beristighfar, Bu. Malaikat itu bertasbih karena malaikat tidak punya dosa. Ya, maka minta sama Allah diampuni dosanya. Dan kata Imam Ibnu Taimiyah ya, kita nih kadang kalau punya banyak sekali keinginan, hajat kita tuh banyak banget, sedangkan waktunya terbatas. Misalkan Allah memang memberikan untuk kita doanya diijabah itu kan ada beberapa faktor ya. Ada faktor waktu, misalkan waktu antara adzan dan iqomah, hujan deras sedang turun, pada saat kita safar gitu ya. Itu di antara waktu-waktu yang mustajab, Jumat habis asar. Ada faktor kemudian dari segi hubungan orang tua ke anak, itu faktor mustajabnya doa. Kemudian ada faktor tempat, kita ibadah doa di masjid sini sama di Masjidil Haram tentu beda. Nah, kalau nih kondisi waktu kita terbatas, sedangkan keinginan kita tuh banyak banget, apa yang harus kita lakukan? Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, cukuplah engkau dengan beristighfar saja. Jadi berarti, ya Allah butuh ini, minta ini, saking banyaknya kita tuh sampai nggak bisa ngucap gitu ya.
Maka apa yang harus kita lakukan? Perbanyak istighfar. Kenapa begitu? Kalau kita beristighfar, orang yang sering mengetuk pintunya Allah, maka mendapatkan kesempatan untuk pintunya dibuka lebih dulu kan gitu. Lah, diketok-ketok sama orang yang nggak pernah ngetok ya pasti dibukain yang sering ngetok gitu ya. Maka kalau kita sering mengetuk pintunya Allah untuk minta ampun, maka Allah memberikan ampunan. Dan Allah itu kalau sudah cinta sama seorang hamba, hamba itu akan diampuni dosanya. Dan kalau kita sudah minta sesuatu sama Allah saking cintanya, nggak perlu minta, sudah Allah kasih. Ya coba misalkan kita nih sama anak aja lah, ketika ibu di pengajian mungkin dapat snack gitu ya, dibuka, waduh kok snacknya enak yuk, iki kesenangannya anakku. Kira-kira ibu pilih makan di tempat apa bawa pulang? Bawa pulang. Padahal anaknya minta nggak? Enggak. Kenapa ibu bawain pulang buat anak? Karena sayang, kepikiran, ini senangannya anak. Nah, kalau anak kita nggak minta aja, kita kasih, saking sayangnya kita sama anak, Allah itu lebih sayang ke hambanya daripada seorang ibu ke anaknya. Ibaratnya, ibu nggak perlu repot-repot ngangkat tangan minta ini itu, Allah kasih bahkan yang nggak kita minta. Nah, maka orang yang ingin dicintai oleh Allah adalah orang yang berpotensi mendapatkan ampunan, dan orang yang mendapatkan ampunan adalah orang yang sering minta ampun. Makanya yang kedua yang harus kita minta sama Allah diampuni dosanya ya. Yang ketiga, minta sama Allah apa? Husnul khotimah. Boleh dengan doanya Allahumma rzuqni husnal khotimah gitu ya. Tapi ada doa yang sangat indah dari Abu Bakar As-Siddiq. Kalau doa itu kita boleh improve ya. Boleh improve tuh artinya boleh punya literasi doa yang ya sesuai dengan hajat kita. Artinya kalau misalkan itu Rasul nggak doa pakai doa itu, bid'ah loh kita doa pakai doa itu. Ya enggak, karena doa itu kan sesuai dengan keinginan kita. Maka kita boleh untuk mengambil doanya Abu Bakar, walaupun Rasul tidak berdoa itu, tapi Abu Bakar berdoa dengan doa itu supaya kita juga Allah kasih kematian husnul khotimah. Gimana doanya Abu Bakar? Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah khaira umri akhirahu, sebaik-baik umurku adalah yang paling akhir. Ini yang diminta Abu Bakar pertama ya. Nanti saya diktekan. Kemudian yang beliau minta kedua, wa khaira a'mali, dan sebaik-baik amalku khawatimahu, penutupnya. Yang ketiga beliau minta wa khairu ayyami, dan sebaik-baik hariku yauma alqaka fihi, hari di mana aku bertemu dengan engkau. Ini aja yang beliau minta, ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku yang paling akhir, sebaik-baik amalku adalah penutupnya, dan sebaik-baik hariku adalah hari di saat aku bertemu dengan engkau. Nah ibu-ibu bisa ikuti saya ya. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira a'mali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka fihi. Ya, diikuti lagi. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira a'mali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka fihi. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah khaira umri, sebaik-baik umurku, akhirahu, yang paling akhir, wa khaira a'mali, dan sebaik-baik amalku, khawatimahu, penutupnya, wa khaira ayyami, dan sebaik-baik hariku, yauma alqaka fihi, hari di mana aku bertemu denganmu.
Iya, ini doanya Abu Bakar As-Siddiq yang akhirnya dengan doa itu Allah tutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan amal terbaik kita tuh ya yang di paling akhir. Makanya Allah tuh nggak ngelihat Bu masa lalu kita seperti apa. Yang Allah lihat adalah penghujungnya. Kita minta sedekah kita yang paling baik adalah yang paling akhir, sholat kita terbaik, sholat yang di akhir gitu ya. Hari terbaik dalam hidup kita bukan hari pada saat kita bertemu kekasih hati kita di awal perjumpaan, bukan, tapi pada saat kita bertemu dengan Allah ya. Maka ini yang ketiga yang kita minta ya, kata Syekh Sholih Utsaimin, satu minta surga. Kalau minta surga minta yang tertinggi yaitu surga Firdaus. Yang kedua minta diampuni dosa. Yang ketiga minta husnul khatimah. Yang keempat minta hidayah ya, minta hidayah, minta Allah kasih petunjuk. Dan yang kelima minta istiqomah, minta untuk dikonsistenkan, minta untuk diberikan ketetapan bisa berada di jalan ini sampai dengan akhir hayat ya. Ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Ada 5 hal yang kemudian silahkan kita doa minta sama Allah sebelum kita minta yang lainnya. Surga, diampuni dosa, husnul khatimah, hidayah, dan istiqomah. Maka kebutuhan kita pada kebaikan di akhir hari kita itu lebih kita butuhkan daripada kebutuhan kita di hari lainnya. Maka Rasulullah pun di dalam hadis yang lain bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan assalahu. Seseorang itu kalau sudah dicintai oleh Allah, maka Allah jadikan dia assalahu. Allah jadikan dia punya pemanis. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma'asalahu ya Rasul, yang disebut dengan dijadikan pemanis itu apa ya Rasul? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, yang tadinya dia melakukan keburukan gitu ya, menjelang garis kematiannya Allah rubah jalan hidupnya, dia tersentuh hidayah, Allah istiqomahkan sampai akhirnya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Cuman memang tidak banyak orang-orang yang seperti ini gitu ya. Makanya husnul khatimah harus diusahakan ya. Maka ada di antara ciri-ciri orang yang diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau kemudian kita ini kemarin sudah dibahas bagaimana di antara ciri fisik gitu ya, ciri fisik yang kadang Allah perlihatkan dalam diri seorang mayit, yang mayit itu meninggal husnul khatimah. Karena husnul khatimah maksud saya adalah ibu-ibu ketika membahas tentang ciri kematian husnul khatimah secara fisik, bukan berarti yang secara fisik tidak nampak belum tentu husnul khatimah gitu ya. Karena memang ada yang Allah tampakkan, ada yang tidak Allah tampakkan. Tinggal tergantung dari bagaimana amalnya. Di antara yang memang kita bisa lihat dari segi fisiknya, itu yang kemarin kita bahas, satu, al-mu'minu yamutu bi'arokil jabin. Kematian seorang mukmin itu bisa dilihat dari keringat yang terus-menerus keluar dari bagian dahi kening. Jadi kalau kita melihat ada seorang mayit yang ini kok meninggalnya keringetan, bahkan sudah dimandikan tapi keluar keringat lagi dari dahinya, sudah dielap keluar keringat lagi, justru ini menandakan dia kematian husnul khatimah. Kenapa kok dengan keringat itu bisa jadi pertanda? Rasulullah kemudian bersabda di sabdanya yang lain, sesungguhnya orang yang beriman itu ketika dia menghadap Allah ada rasa malu ketika membawa dosa dan kemaksiatan. Maka rasa malu yang dia bawa ketika menghadap Allah itulah yang kemudian Allah tampakkan berupa keringat yang terus-menerus keluar. Jadi kayak orang ketika ketemu sama orang penting terus dia grogi, keringat dingin, padahal cuacanya dingin tapi kok dia keringetan. Nah itu sebenarnya tanda grogi ketemu sama orang besar. Nah orang yang beriman itu karena ngerti, ya Allah aku masih punya dosa dan kemaksiatan yang belum aku taubati, aku khawatir nih, malu menghadap engkau masih bawa dosa ini. Maka rasa malu itulah yang kemudian Allah tampakkan dengan keringat. Justru itu kebaikan ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada air mata yang menggenang, baik itu di salah satu sudut mata atau kedua sudut mata. Jadi kayak mayitnya kok berbes, mayitnya kok nangis, tapi bukan nangis yang benar-benar air matanya ngucur deres, enggak. Jadi kayak cuma kecembeng aja. Nah ini juga tanda kematian husnul khotimah secara fisik gitu ya. Ini yang kalau saya lihat bapak saya dulu tandanya dengan mata, tapi saya tidak menemukan adanya keringat, tidak tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga itu hidung.
hidungnya tuh megar, hidungnya membesar, hidungnya mekerok gitu ya. Padahal ketika hidup dia biasa aja, tapi begitu meninggal kok hidungnya jadi besar ya. Nah ini juga ciri kematian husnul khotimah. Kemudian nanti ini dalam satu runutan hadis ya, 3 tanda nih. Jadi orang kadang salah satu dari tanda itu atau bahkan mungkin 3-3-nya bisa jadi ada. Kemudian nanti di hadis yang lain ada yang meninggalnya dalam keadaan tersenyum. Nah kalau seorang mayit meninggal dalam keadaan tersenyum, kalau dia orang beriman, maka hakikatnya pada saat malaikat maut itu mencabut nyawanya, Jibril ikut datang untuk memberikan kabar gembira bagi si calon mayit ini. Apa yang kemudian disampaikan oleh Jibril? Jibril bilang bahwa tidak perlu kita khawatir, tidak perlu risau dengan apa yang kita tinggalkan dari keluarga gitu ya. Karena kan kadang orang mau mati itu pikirannya macam-macam. Nanti aku mati, anakku piye, bojoku piye gitu loh. Makanya sampai ada salah satu jamaah mungkin yang berdoa karena mungkin punya anak yang anak istimewa gitu ya, sehingga yang selama ini ngurusin ya dirinya seorang ibu. Terus dia nanya, boleh nggak kalau saya doa biar yang mati anak saya dulu, jangan saya dulu yang mati. Nek saya yang mati anakku nanti piye, yang ngurusin yang ini, boleh nggak kalau kemudian berdoa anakku sik wae sing mati, biar nanti nggak punya tanggungan lah ya, lega aja rasanya. Saya bilang nggak boleh ibu, nggak boleh. Kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan nanti aku aja yang mati lebih dulu, misalkan ya Allah anakku duluan yang mati, nggak boleh. Minta sama Allah mana yang terbaik. Nah itu kegelisahan, kekhawatiran kita itu juga terbawa nih sampai menjelang kematian. Makanya kalau orang ini beriman, orang ini beramal soleh, Jibril turun, dia memberikan kabar gembira. Sudah, nggak perlu kau risaukan keluargamu, anakmu, istrimu. Nanti semua Allah yang mengurus mereka. Jangan khawatir apa yang sudah kau lakukan, itu Allah sudah ridho kepadamu, kamu juga ridho sama Allah. Maka dibacakan nanti ayat, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka begitu Jibril membacakan ayat ini sebagai tanda bahwa sudah jiwa yang tenang, ayo balik yuk, kita pulang yuk ke hadapan Allah. Allah sudah ridho sama kamu, kamu juga sudah ridho sama Allah. Udah tinggal masuk ke surga aja bersama dengan hamba-hambaku yang lain. Maka begitu mendengar kabar gembira ini, akhirnya si mayit pun meninggal dalam keadaan tersenyum gitu ya. Maka kita cuma bisa ngelihatnya, ya Allah mayitnya senyum gitu. Atau misalkan orang-orang yang mati syahid itu sampai mereka bukan cuma senyum, ketawa, sampai yang benar-benar giginya itu kelihatan semua, yang sampai terbuka lebar gitu ya. Maka kalau orang yang mati syahid itu kemudian Allah bukan cuma berikan kabar gembira ya, Allah tampakkan apa yang menjadi tempat tinggalnya di surga. Makanya ngelihatnya itu tempat tinggalnya di surga. Makanya bisa sampai sesumringah itu ya wajah mereka, sampai kita bilang, ya Allah, wahai para pemuda yang syahid di jalannya, apa yang kau lihat di atas sana sampai engkau bisa tertawa selebar itu, padahal mereka dibom, mereka ditembak gitu ya. Nah, memang keistimewaannya dari orang-orang yang tewas sebagai seorang syahid fisabilillah ya, yang gugur itu kan hari ini memang belum ada orang yang masuk surga neraka tuh, belum ada. Semuanya tuh masih mampir di alam barzah gitu ya. Tapi orang-orang yang gugur syahid fisabilillah, ruh mereka, jadi tubuh kita itu terbagi menjadi 2 komponen, ada ruh sama jasad. Kalau kita ini masih hidup, yang lebih dominan tuh jasad. Tapi saat kita meninggal, jasad kita itu sudah nggak bisa apa-apa gitu ya, karena yang lebih dominan ruh. Tapi jasad masih bisa merasakan. Makanya kenapa pada saat ngurusin mayit nggak boleh keras-keras, memandikannya harus tetap lembut. Karena Rasul juga bersabda, inna kasri'a idhamil mayit kama kasri'a idhamil hayy. Mematahkan tulang orang yang mati sama kayak mematahkan tulang orang yang hidup. Jadi orang yang mati itu juga sama Bu, masih bisa merasakan apa yang kita lakukan terhadap tubuhnya. Nah, maka orang yang mati syahid itu ruhnya itu di mana? Dibawa di tembolok burung-burung yang berwarna hijau, yang burung-burung ini kemudian berterbangan di antara pohon-pohon yang ada di taman surga.
Jadi burung-burung warna hijau ini di tembol ataupun di tenggorokannya itu ngebawa ruh dari orang yang mati syahid itu tadi. Jadi mencolok ke sana, ke dahan, ke pohon, satu pohon di taman surga, nyemplok-nemplok gitu ya, mencolok. Nanti kalau burung-burung ini capek ketika mereka berterbangan di antara pohon-pohon surga, maka burung-burung ini beristirahat gandulnya itu di mana? Di bawah arsy-nya Allah. Jadi Allah tuh punya singgasana. Nah, singgasananya Allah itu ditandu sama 4 malaikat. Namanya adalah Sarafiyun atau Serafim. Kalau di bahasa Indonesia kan bahasa Ibrani itu Serafim. Jadi kalau malaikat secara umum itu mereka memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Di mana satu sayap malaikat itu kalau dibuka itu nutup antara timur dan barat. Nah, tapi ada malaikat Jibril yang punya 600 sayap. Kemudian malaikat Israfil yang peniup sangkakala punya 1200 sayap. Sedangkan sayap malaikat biasa tadi kalau dibuka aja menutup antara timur ke barat, sedangkan satu sayapnya malaikat Jibril itu sayapnya malaikat yang lain nggak ada apa-apanya dibandingkan satu sayapnya malaikat Jibril. Nah, satu sayap malaikat Jibril nggak ada apa-apanya dibandingkan sayapnya malaikat Israfil, peniup sangkakala. Nah, malaikat Israfil yang punya 1200 sayap, ternyata malaikat Serafim itu punya 2400 sayap. Dan satu sayapnya kalau dikepakkan, ini ketutup semua, langit bumi sudah semua ketutup. Dan mereka jumlahnya ada 4 malaikat Serafim ini. Dan 4 ini tugasnya apa? Memandu arsy-nya Allah. Nah, jadi arsy-nya Allah tuh di songgo gitu ya, kalau bahasa Jawanya tuh disunggi. Nah, burung-burung yang tadi ngebawa ruhnya dari orang-orang yang mati syahid itu gandulnya di bawah arsy-nya Allah itu ya. Nah, jadi ada memang tanda-tanda kematian husnul khotimah yang bisa kita lihat sebagai sebuah itibar, sebagai sebuah ibroh gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat ini kok meninggalnya matanya terbelalak gitu ya, bahkan mendeliknya ke atas, apa kematian su'ul khotimah? Enggak. Karena Rasulullah kemudian bersabda, idza qubidatir ruhu tabi'ahul basar. Apabila ruh itu dicabut, maka dia akan ngikuti, pandangan mata akan ngikuti. Maka ketika malaikat maut itu mencabut ruhnya ke atas gitu ya, makanya kadang mata itu membelalak begini, nggak apa-apa. Nah, nanti tinggal kita tutupkan saja, sallu ala millati Rasulillah gitu ya, sambil kemudian dipejamkan matanya, bukan menjadi pertanda su'ul khotimah ya. Pertanda su'ul khotimah yang kemarin kita bahas ya, apabila dia meninggal dunia suaranya seperti unta yang tercekik gitu ya, gitu. Kemudian yang kedua, raut mukanya padam, jadi benar-benar kayak auranya gelap gitu ya, orang kok singup, jadi wajahnya tuh kayak menghitamnya tuh bukan karena sakit ya, tapi auranya tuh gelap. Yang ketiga, ada buih yang keluar baik dari sudut mulutnya ataupun seluruh mulutnya, berbuih, berbusa. Itu di antara kematian su'ul khotimah yang bisa kita lihat secara fisik ya. Kemudian nanti misalkan di dalam hadis yang lain ada yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat ya. Kemudian meninggalnya kategorinya nanti syahid, tapi syahidnya bukan syahid fisabilillah, syahidnya ada syahid dunia. Syahid dunia itu nanti orang yang wanita itu ketika meninggal dunia, jihadnya wanita 2. 1 melahirkan, 2 haji. Berarti wanita yang meninggal dalam keadaan melahirkan ataupun haji, dia dapat pahala syahid. Tapi syahidnya syahid dunia saja, bukan syahid akhirat. Maksudnya syahid dunia gimana? Dari segi pahalanya seperti pahala syahid, tapi dia ketika di dunia, dia tetap dimandikan, tetap dikafani gitu ya. Tapi kalau orang yang mati syahid gugur di medan perang, kan dia sebutannya syahid dunia akhirat. Karena dia tidak dimandikan, tidak dikafani gitu ya. Tapi bagi yang mendapatkan kategori pahala syahid, ya pahala saja gitu. Nanti ada yang wanita tadi ya, dalam keadaan haji atau melahirkan, kemudian seseorang yang meninggalnya karena tertimpa reruntuhan ataupun meninggalnya karena sakit perut. Jadi perut itu semua bagian. Kalau dia meninggal karena kondisi sakit perut, entah liver, entah asam lambung, pokoknya berhubungan dengan perut, maka dia kategorinya syahid. Kemudian meninggal juga karena tenggelam gitu ya. Nah, ini
di antara hadis-hadis lain yang memang Rasul sabdakan, tapi kita juga tidak bisa hanya mengambil satu hadis ini saja sebagai tolak ukur. Misalkan kayak ada orang kafir meninggalnya hari Jumat tuh, bisa jadi hari Jumat ada orang kafir yang meninggal gitu ya. Terus kita kemudian bilang, wih, orang kafir meninggalnya hari Jumat, berarti husnul khotimah ya, berarti iki nggak mendapat adab kubur ya. Nah itu nggak bisa kemudian kita hanya mengambil satu dalil saja, kemudian kita kultuskan gitu. Karena Rasulullah sendiri meninggal juga tidak di hari Jumat. Rasul meninggalnya hari Senin gitu ya. Jadi biar kita juga ngerti bahwa nggak semua yang meninggal tidak di hari Jumat bukan berarti nggak husnul khotimah gitu ya. Jadi tergantung nanti dari amalnya. Nah, maka hari ini kita bahas sedikit ya tentang apa saja sih yang membuat seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Karena tadi secara fisiknya kita sudah belajar, dan orang itu kalau dicintai sama Allah atau tidak itu yang ditentukan adalah di penghujungnya. Dan su'ul khotimah ini dia juga tidak bisa tiba-tiba. Jadi ada rentetan yang dia lakukan sampai Allah wafatkan dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, Allah itu salah satu dari sifatnya adalah sattar ataupun maha penutup aib. Jadi kalau ada orang yang dia melakukan kemaksiatan baru sekali aja coba-coba gitu ya, sama Allah nggak langsung dimatikan, Bu. Tapi dia kasih dulu sinyal, dikasih rasa bersalah, aibnya ditutupi. Biar apa? Ketika manusia tidak tahu apa yang jadi kesalahannya, dia jadikan waktu itu untuk bertobat sendiri aja sama Allah, nggak perlu dia umbar-umbar apa yang jadi dosanya. Tapi ternyata tidak setiap orang paham ketika dia melakukan kemaksiatan dan tidak ketahuan. Itu cara Allah buat dia bertobat sendiri. Dia pikir bahwa yang kemarin nggak ketahuan, tak baleni meneh gitu ya. Akhirnya dia coba lagi. Nah, lama-lama nih kalau dia sudah terlalu sering melakukan kemaksiatan. Contoh lah, misalkan ada orang yang selingkuh. Sekali selingkuh dia nggak ketahuan. Akhirnya ketagihan kan, selingkuh lagi. Lah, lama-lama nih kalau ternyata dia sudah kebiasaan selingkuh, sater atau hijab penutup yang selama ini menutupi antara dosa dia dengan manusia sama Allah dicabut. Lama-lama apa? Konangan. Makanya dosa yang ketahuan, maaf Bu, itu bukan dosa kali pertama yang dia lakukan. Jadi jangan percaya sama orang yang misal suami konangan selingkuh, ini baru pertama, bener, ini baru pertama, ojo percaya. Ya, kenapa begitu? Itu perkataan ulama Ibnu Umar kemudian yang mengatakan dosa itu kalau sudah terlanjur jadi candu gitu ya, dia kecanduan sama dosa, ya ujung-ujungnya akan ketahuan gitu. Jadi kalau ada orang yang nyuri kok ketahuan sampai digebuki, ini baru pertama Pak saya nyuri, jangan percaya. Wis peng bola-balik, pisan sing konangan, sing ora konangan. Nah gitu ya. Ya baru pertama yang ketahuan orang, yang nggak ketahuan ya sudah bolak-balik. Nah, tujuan Allah ketika kemudian membuat dosa manusia ini terumbar gitu ya, terumbar. Orang sampai tahu, oh kok beritanya viral, video surnya tersebar. Sekarang kan banyak tuh kayak gitu ya. Ketahuan gara-gara ada video pornonya kesebar, atau ketahuan sama istri sahnya misalkan. Maka itu sudah terlanjur jadi candu baginya, dan tujuan Allah membongkar aib di hadapan manusia apa? Biar dia ada rasa malu. Ada rasa malu, kemudian dia bertaubat sama Allah, berubah, benar-benar mau memperbaiki semuanya. Wes itu aja tujuan Allah, saking sayangnya gitu ya. Lah kamu udah ditutupi dosanya, nggak bikin kamu jadi taubat, ya wes lah konangan uang wae. Ya akhirnya biar dia bertaubat. Nah, kalau kemudian dia jadikan momentum itu untuk bertaubat, Allah terima nih taubatnya. Kalau taubatnya nasuha ya, udah tuh nanti ternyata orang tuh kadang kambuh-kambuhan. Yang kemarin ketahuan, dia udah taubat, berjalan beberapa bulan, beberapa tahun, baleni meneh gitu ya. Penyakitnya muncul lagi. Maka lama-lama nih, kalau sudah dia terbiasa melakukan keburukan, kemaksiatan yang sudah candu bagi dirinya, puncaknya apa? Allah akan wafatkan dia dalam keadaan su'ul khotimah dan sedang melakukan dosa yang sudah terlanjur jadi candu bagi dirinya. Gitu ya.
Jadi kalau kita hari ini ngelihat ada orang kok matinya lagi joget-joget, ada orang habis zina kok serangan jantung mati, itu bukan Allah jahat dengan kesian banget ya ada orang yang takdir matinya kok buruk. Itu bukan pilihan yang Allah kasih ke dia, tapi dia yang memilih jalan itu sendiri, gitu loh maksud saya. Karena banyak Bu, orang hari ini tuh suudzon sama Allah. Bahkan orang hari ini itu banyak yang meninggalkan Allah karena dia kecewa sama manusia. Loh, kok kita nggak adil loh sama Allah? Allah tuh sudah sebegitunya nunjukin kita jalan, ngasih kita hidayah, kita dikasih petunjuk gitu loh. Kita aja yang kadang tidak mau menerima itu semua. Saya suka heran sama orang-orang hari ini, misalkan pasangan suami istri, mungkin suaminya selingkuh, yang tadinya istrinya sudah menutup aurat, ikut kajian, tapi kecewa karena suaminya begitu, dia akhirnya bongkar, dia akhirnya lepas jilbab, bahkan bukan cuma lepas jilbab, udah neng didi kan gitu ya, sampai diperlihatkan auratnya, terus ngomongnya segala macam. Saya cuma dalam hati, kamu tuh kecewa sama manusia. Kenapa kok kamu tinggalkan Allah? Allah salah apa sama kamu? Bukankah sebenarnya jalan hidup yang hari ini kita jalani itu bagian dari takdir yang sebenarnya kita minta di masa lalu? Kita hari ini itu kan kumpulan dari doa-doa kita di masa lampau. Terus Allah sudah ngasih nih sesuai dengan apa yang ibu mau. Lah kok ternyata ibu maunya kayak gini, Allah kasih ternyata tidak seindah bayangan. Terus kita jadi menggugat Allah. Kita jadi marah sama ya Allah, kenapa kok engkau menjadikan jalan hidupku seperti ini? Kalau Allah balikin, lu dek men kan gue jalo ngono toh. Wong kamu kok yang mengatur hidupmu sendiri, kok tiba-tiba Allah yang kamu salahkan terhadap takdir yang kamu pilih? Nah, jadi Allah itu betapa cintanya sebenarnya sama kita. Kita tuh mau salah kayak apapun Allah terima lagi. Kamu kemarin tobat, baleni meneh, yo tak tompo meneh. Ya, kita belenjani janji, ya Allah percaya lagi. Maksudnya kayak, ya Allah, kita tuh mau punya Rob yang seistimewa Allah tuh nyari di mana? Bahkan kita melakukan kesalahan bolak-balik, datang lagi ke Allah, nangis-nangis lagi. Padahal kita nangisnya, tobatnya sama Allah gara-gara kita kecewa sama manusia. Kalau kemudian manusia membahagiakan kita, mungkin kita nggak ingat sama Allah. Begitu kita patah hati, kita kecewa, kita sakit hati, kita datang, ya Allah, Engkaulah satu-satunya yang aku harapkan, gitu ya. Itu kalau kita jadi Allah kayak Allah paling gue nangis gitu ya, habis itu tak kasih apa yang kamu minta terus pergi lagi, datang lagi kalau nanti kamu butuh gitu ya. Kalau mungkin kita jadi Allah gitu, tapi ternyata Allah sesayang itu sama kita sampai kita datang dalam keadaan berjalan aja Allah nyambut kita berlari, hambaku kan gitu, saking sayangnya Allah sama kita. Makanya sampai kalau ada orang yang dia melakukan kemaksiatan kemudian dia tobat, kemaksiatan lagi, tobat lagi, itu sampai saking sayangnya Allah, sampai dimisalkan dengan seseorang musafir yang kemudian dia membawa unta dan juga semua harta bendanya di atas unta itu, kemudian dia bersafar sampai di padang pasir, tiba-tiba untanya hilang plus semua harta yang ada di atas unta tuh juga ikutan hilang, dan dia benar-benar sendiri di padang pasir, nggak tahu arah, nggak tahu mau kemana, nggak ada teman, nggak punya apa-apa, sampai akhirnya dia cari-cari kemana-mana dan ternyata dapat untanya plus hartanya itu. Kata Allah apa? Allah itu lebih senang sama seorang hamba yang datang kepada Allah daripada seorang musafir yang menemukan kembali untanya di tengah padang pasir. Bahkan saking senangnya musafir itu sampai bilangnya kebalik, ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Loh, saking senangnya sampai kuale. Itu ada dalam hadis ya. Jadi Allah tuh ternyata lebih seneng ngelihat kita yang mau balik ke Allah dalam keadaan tadi mungkin nangis-nangis, meronta-ronta, daripada seorang musafir yang nemuin lagi barangnya itu tadi. Nah ya, jadi kalau ada orang yang diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah, jangan terus nyalahin Allah, terus ngerasa Allah tuh jahat banget ya, kok ada ya orang yang kemudian diwafatkan dalam keadaan lagi mabuk, lagi bunuh orang kok bunuh diri begini. Itu pilihan dia. Allah
Allah hanya memberikan batasan waktu gitu ya, maka su'ul khotimah juga ada penyebabnya. Nah, yang pertama penyebabnya adalah syirik dan kemunafikan. Nah, jadi kalau syirik dan kemunafikan ini masih dibawa sampai dengan kematian, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau kamu sampai berbuat syirik maka akan sia-sia, akan hangus semua amalmu. Ya itulah faktor atau pintu terbesar seseorang wafat dalam keadaan su'ul khotimah itu kesyirikan. Dan sekarang metode kesyirikan itu banyak banget, Bu. Kalau dulu mungkin zaman Rasul aja lah, pernah ketika ada salah seorang sahabat yang memakaikan gelang gitu ya, gelang atau kalung ya, yang isinya kayak raja. Kan zaman sekarang juga masih ada yang kayak gitu ya, orang biasanya wong-wong deso gitu, dibikin kayak ayat Quran, ditaruh di dalam kain, dibungkus, terus ditaruh jadi kalung atau jadi gelang gitu. Katanya ini biar penolak bala, biar nanti nggak celaka, dijaga dan lain sebagainya. Maka dulu Rasulullah mendapati ada salah seorang sahabat kayak begitu. Kemudian Rasul bilang sama sahabat ini, inziha, udah lepas itu. Fa in mutta ala dzalik falan tufliha abadan. Kalau sampai kamu mati dalam keadaan masih pakai kayak gitu, kamu gak akan bisa selamat selamanya. Jadi kesyirikan itu sekarang sudah bermutasi jadi apa? Kayak misalkan di tayangan-tayangan TikTok aja lah. Sekarang tuh yang jadi ustadzah, umi, guru spiritual itu nggak semuanya bener, saya bilang. Hanya sekedar mungkin orang yang sering posting apa-apa gitu ya, itu udah dipanggil ustadzah, padahal entah dulu dia belajar agamanya dari mana, dan banyak banget pengikutnya. Contoh aja, di TikTok itu ada yang jasa cek khodam, itu ada. Umi cek khodam saya dong. Khodam tuh kayak apa ya? Mungkin dia punya aji-aji, punya jin gitulah ya. Dalam dirinya jin pelindung gitu. Nanti ya kalau yang mau dicek khodamnya, silahkan. Nah, ini dulu. Jadi pakai syarat mungkin harus ngegif apa gitu ya. Cek khodam ya. Ibu ini khodamnya ini. Maksud saya gini. Hari ini kesyirikan itu sudah bermutasi menjadi banyak hal yang kadang kita walaupun nggak percaya, kepo. Nah itu loh, hati-hati. Kepo itu loh. Ya, pengen tahu, karena perempuan tuh sukanya pengen tahu. Contoh misalkan apa? Zaman dulu, mungkin zaman saya muda, majalah-majalah yang ada kan dulu nggak kayak gini ya. Ada mungkin majalah remaja kan. Nah, majalah remaja tuh rata-rata yang dicari sama anak remaja apa? Ramalan zodiak. Ya, ramalan zodiak, Virgo, keuangan, asmara, karir gitu ya. Kalau kemudian kita nih dalam hati, cuma pengen tahu, ora rane percaya, cuma pengen tahu aja, hati-hati loh ya. Kalau sudah urusan kesyirikan, jangan buka pintu sekecil apapun ya. Kesyirikan bukan untuk dicoba-coba. Nah, jadi hari ini kesyirikan yang dibungkus sama ibadah banyak, Bu. Contoh misalkan pengen rezeki lancar, amalkan bacaan ayat 1000 dinar, itu syirik loh. Ya. Dan banyak sekali orang-orang hari ini yang menggadaikan amal ibadahnya buat apa? Buat dunia itu tadi. Oh iya ya, aku baca ayat 1000 dinar biar nanti rezeki lancar. Akhirnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib gitu ya. Padahal sebenarnya tuh bukan baca ayat 1000 dinar. Ayat itu dipahami, ditadaburi, diamalkan. Bukan dirapel aja bacaan sekian ratus kali sehari. Bahkan mungkin saya menemukan ya di TikTok, makanya kenapa kok saya live di TikTok. Ya udah, yang bisa saya lakukan untuk membingkailah masyarakat di luar sana dengan cara kayak gini. Ya udah, cara kayak gini. Saya nggak live di IG karena IG hanya bisa follower saja yang kemudian menyimak. Tapi kalau TikTok kan lebih luas. Jadi saya bismillah, mau ada yang nonton nggak ada yang nonton, sebarin aja kebaikan. Karena hari ini kalau orang yang ada di media sosial aja untuk menampakkan kemaksiatan nggak pakai malu kok. Mosok kita yang kebaikan malu gitu loh, ngerasa. Terus nanti dunia akan diisi dengan orang-orang yang nggak paham agama, yang diambil adalah ulama su itu yang tampilannya soleh, tampilannya agama, tapi di luar sana atau di balik itu dia menyesatkan banyak orang. Contoh, saya mungkin
mendapati di TikTok misalkan ya, ada ini, oh sejak aku mengamalkan rotib al-haddad sekian ratus kali maka begini-begini gitu ya, oh ternyata suamiku begitu aku tirakatin, akhirnya dia begini nih. Saya cuma pengen sampaikan, ketika hari ini kita memancing kehidupan dunia dengan ibadah, disitulah kita sudah melakukan kesyirikan. Kenapa begitu? Allah kepengennya kalau kita zikir, kita melakukan amal soleh, ya niatnya buat Allah toh. Allah tidak mau diduakan. Nah kita menduakan Allah, kita selingkuh dari Allah, itulah yang dimaksud dengan syirik. Jadi syirik itu bukan cuma sekedar orang percaya ramalan, kita ibadah, tapi ada niat pengen dapat dunia, itu bagian dari kesyirikan. Jangan sekali-kali kita meniatkan ibadah kita buat dunia. Ngopo, saiki poso apa bu? Oh aku poso weton. Wetone anakku, ben anakku sehat, ben anakku begini, hati-hati betul. Ya, anak kita misalkan mau mau tes CPNS, bu dongake aku ya bu ya biar aku tesnya bisa lulus. Ya Allah ibu ndak kurang-kurang yang doain kamu, bahkan ibu hari ini khusus puasa biar kamu ujiannya nanti dilancarkan sama Allah. Hati-hati, puasa yang ibu lakukan dengan niat biar anak ibu keterima kerjaan, disitulah kita sudah melakukan kesyirikan di hadapan Allah. Karena Allah katakan di dalam hadits qudsi, asyamu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas dari balasan orang puasa. Allah kepengennya nek poso ya mbok Allah kok, lah kok nggo nirakati anak, kok nggo ben rezekine lancar, itu kan berarti kita selingkuh dari Allah. Allah tuh paling marah kalau kita sudah menduakan Allah. Hati-hati betul bu, lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kita berbuat syirik sekecil apapun, semua amal ibadah yang kita lakukan hangus sia-sia tidak bersisa. Syirik itu bisa menghanguskan amal bu. Eman-eman kita rekae poso, zikir gitu ya, kemudian sedekah, ya Allah ya aku sedekah biar anakku nanti enteng jodoh. Ya udah, dapatnya enteng jodoh, sedekahnya nggak akan diterima sama Allah. Karena niat dari awalnya salah gitu ya. Nah ini soalnya banyak sekali bu di media sosial yang kemudian dijadikan, apalagi ini sudah bulan Rajab, Syakban, wah itu nanti kesyirikan makin banyak itu. Entah itu 27 Rajab puasa tertentu gitu ya, kemudian nanti bulan Syakban, nisfu Syakban, amalan bla 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 biar begini-begini. Hati-hati betul. Ya, jadi kalaupun kita mau ibadah gimana? Ya udah, ibadahnya karena Allah aja. Nggak usah diniatin biar suamiku begini, biar anakku begini. Sudah karena Allah. Tapi boleh kita menjadikan apa yang kita lakukan dari ibadah sebagai sarana tawasul. Tawasul itu apa? Minta sama Allah pakai perantara. Perantaranya apa? Yang boleh diantaranya amal soleh yang kita lakukan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul. Itu dua syarat utama diterima amal kita. Pengen sedekah diterima, pengen dzikir diterima, pastikan ada dua syarat ini. Satu, benar-benar karena Allah. Yang kedua, tuntunannya bener. Bukan aku kan yang penting niatku apik. Nah banyak tuh poso weton, poso loh aku kan niatku apik, tapi nggak ada tuntunan, ya nggak akan diterima sama Allah puasanya. Karena nggak ada puasa weton itu, gitu ya. Kalau mau sebagai sarana tasyakur binikmah, bersyukur terhadap nikmat, boleh nggak? Boleh saja, tapi tidak dijadikan sebagai rutinitas. Setiap tanggal lahir puasa, nah itu nggak ada tuntunan. Tapi ya Allah, alhamdulillah hari ini udah dikasih usia sama Allah, beslah tak puasa sebagai wujud rasa syukur, boleh. Tapi kalau kita menganggap bahwa iki wetone nek nggak diposoni, nek ra disedekahi, bikin celaka, anak sakit-sakitan, nah di situ sudah berlaku kesyirikan. Kita menganggap bahwa ada keburukan ataupun kebaikan yang kita lakukan yang itu akhirnya jadi apa ya? Jadi pembuat, oh berarti nek utornya aku nggak sedekah, anakku sakit-sakitan. Nah itu berarti kita menyambungkan antara ada amal kebaikan nih dengan sesuatu yang kita dapat dari duniawi. Disitulah yang namanya kesyirikan.
Jadi syirik tuh macamnya banyak. Jadi kalau kemudian kita mau berdoa, silahkan berdoa, diantaranya pakai perantara amal soleh yang tadi kita lakukan ikhlas. Udah ibu zikir karena Allah, sedekah karena Allah, puasa karena Allah gitu ya. Kemudian kita berdoa sama Allah, ya Allah, kalau selama ini kau melihat, menerima puasaku, sedekahku, zikirku, mohon jadikan ini pemudah, supaya anak hamba bisa keterima di sini, supaya anak hamba dapat jodoh yang solih, solihah. Itu boleh, itu namanya tawasul dengan amal soleh. Tapi nek langsung puasa biar anakku lancar rezekinya, nah itu jadi syirik. Gitu ya. Jadi hampir sama. Tapi kemudian kita rubah tata caranya tawasul dengan amal soleh. Nah, jadi nanti tawasul amal soleh itu dalilnya apa? Tentang 3 orang pemuda yang masuk gua itu. Ya, kemudian 3-tiganya ketutup sama pintu, sama gua, sama batu besar. Masing-masing doa, ya Allah, aku dulu begini. Jadi dulu pun ketika mereka melakukan kebaikan, nggak ada niat. Aku arep ngene, gen sesok ditolong karo Gusti Allah, nggak begitu. Aku mau birrul walidain, biar nanti pada saat kepepet aku dapat solusi, nggak gitu. Lakukan dulu karena Allah. Tapi begitu kemudian kepepet, ya Allah, ini aku butuh sesuatu yang urgent untuk kau kabulkan sekarang. Nah, cara merayunya Allah, biar Allah itu lebih mudah untuk mengijabah doa kita apa? Pakai tawasul itu tadi dengan amal soleh kita. Asal amal solehnya 2 syarat utama, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Ya, jadi sekali lagi saya nggak mau buat ibu-ibu di sini menggadaikan amal ibadahnya cuma buat dunia, eman-eman. Karena dunia tadi itu loh, ngenes. Dunia itu saking hinanya sampai Allah katakan kalau ditimbang pakai sama 1 sayap nyamuk aja masih beratan 1 sayap nyamuk dibandingkan dunia. Lalu sesuatu yang Allah hinakan, masa kita sampai menggadaikan amal ibadah kita? Nanti ketika di hadapan Allah, kemudian kita nagih, ya Allah, aku dulu udah puasa, udah sedekah, udah zikir, udah nirakatin suami pakai ini, nirakatin anak pada saat lahirnya, aku puasain, aku sedekahin. Mana kok nggak ada pahala buat aku tersisa? Ya Allah, balikin kita lah. Lah kamu dulu niatmu apa? Niatmu biar lancar rezeki, udah dapat kan? Ya udah, itu yang kamu niatkan, itu yang kamu dapatkan. Biar anakmu keterima di sini, ya udah dapat. Jadi hanya sekedar ya udah dibalas dunia aja, tapi di sisi Allah nggak ada, eman-eman. Ya, maka kalau kita terus melakukan hal-hal kayak gitu, menggadaikan amal ibadah kita buat dunia, itulah yang disebut dengan kesyirikan. Dan syirik itu pintu utama untuk mematikan seseorang dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya Rasulullah bilang, jangan tertipu sama penampilan fisik seseorang, amalnya yang solih gitu ya. Jangan terlalu kagum berlebihan dengan orang solih, sesolih apapun yang dia lakukan. Tapi juga buat kita hari ini yang memandang orang maksiat, jangan memandang hina. Sampai kita lihat bagaimana cara kematiannya. Karena Allah kalau sudah ridho sama seorang hamba, yang dijadikan tolak ukur adalah di penutupnya itu tadi, di khotimahnya itu tadi. Jadi itu yang harus kita usahakan ya. Nah, nanti insya Allah masih ada beberapa yang menjadi penyebab su'ul khotimah. Insya Allah dilanjutkan di bulan depan ya. Masih ada beberapa penyebab karena waktunya tidak cukup. Mungkin saya cukupkan dulu sampai sini. Sebelum saya tutup, mungkin ada jamaah yang mau bertanya. Baik, ini ada saya menyampaikan dari panitia untuk tolong disisipkan di akhir untuk jamaah berrela hati membantu ini Majelis Taklim La Tahzan dalam bentuk apapun, baik tenaga dan lain-lain untuk amal soleh ya. Jadi kita sama Allah selalu diberikan potensi untuk bisa melakukan amal soleh. Ambil potensi dakwah itu sekecil apapun. Yang bisa tenaga yo tenaga, yang bisa harta yo harta ya. Orang ketang bikin flyer yo tak sebarke. Aku bisa urun air minumnya gitu ya. Aku bisa natake sendalnya ya. Ambil porsi dakwah sekecil apapun
karena itu bisa jadi amal yang Allah ridhoi dan membuat kita dimudahkan untuk masuk surganya Allah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang punya kelonggaran tenaga, waktu, harta, apapun, silakan untuk ambil bagian di Majelis Taklim Latasa. Baik, ada yang mau bertanya ibu-ibu? Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Betul. Baik. Mahal. Baik. Di akhir zaman kata Rasulullah, yang pertama akan dicabut itu adalah ilmu, gitu ya. Sampai juga nanti yang banyak diwafatkan oleh Allah di akhir zaman itu para ulama. Sampai nanti dunia akan diisi oleh ulama yang disebut dengan ulama ulama yang tampilannya tadi agama, tapi ternyata banyak menyesatkan umat, banyak menyesatkan jamaah. Termasuk misalkan dengan adanya para ustadz sendiri yang menjadi ikon untuk sesuatu. Kayak kemarin tuh saya ngisi pengajian RT PKK. Terus waktu ngisi pengajian ada orang yang nawarin Ustadzah nanti izin setelah ini ini ada demo gitu ya, setengah jam aja tausiahnya karena nanti mau ada demo. Oh, demo apa? Nggak tahu, ini dari RT. Sudah, saya udah selesai gitu. Terus saya perhatikan ternyata dia demonya itu nawarin air, harga 250.000 satu botol, airnya air kesehatan. Termasuk air kesehatannya itu katanya ada batunya ponari. Nah, zaman dulu zaman dulu kayaknya beberapa tahun yang lalu saya ingat itu ada orang di Jawa Timur namanya Ponari gitu ya, yang terkenal dengan batunya. Jadi orang tuh sampai rela antri karena dia dapat batu itu tuh di sungai atau apalah ya. Terus orang tuh antri sampai berkilo-kilometer. Si Ponari duduk gitu bawa batu itu, terus orang bawa bejana, bawa apa tuh dicelupkan celup gitu ya. Katanya bisa kesehatan dan lain sebagainya. Nah, terus ada orang yang menjadikan momentum itu, ini ada batunya Ponari. Dalam hati, lho iki bar pengajian kok tawane malah banyu kesirikan gitu ya. Nah, jadi ternyata hari ini dikemas hal-hal seperti itu tuh banyak sekali. Maka kalau kemudian kita ini meyakini ada sesuatu yang bisa menjadikan kita dapat manfaat atau madharat, ya disitulah syirik. Misalkan kayak kalau pakai kalung ini kalung batu giok kesehatan. Kalau pakai kalung ini, kue kok lorone iso mari. Kalau kita meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah karena kita pakai kalung ini, di situ syirik. Tapi kalau kita yakin bahwa ya yang menyembuhkan itu Allah, ini wasilah aja, enggak apa-apa. Tapi bukan asbab dari pakai kalung itu. Sama kayak misalkan ya, hati-hati ibu-ibu misalkan tadi punya dokter favorit gitu ya. Aku ki berobat neng dindi ra cocok. Cocoknya ya cuma sama dokter ini. Nek ra dokter iki aku ora mari. Nah itu nanti jadi syirik, Bu. Karena kita menggantungkan kesembuhan sama pribadi, sama manusia, sama dokter. Kalau kemudian kita meyakini, yo tetap yang menyembuhkan Allah, wasilahnya ya dokter ini, alhamdulillah, kok iya sama resep dokter ini kok cocok, itu boleh, gitu ya. Jadi memang dalam hal kesyirikan-kesyirikan seperti itu, banyak yang kemudian kamuflasenya dengan tadi kesehatan, kamuflasenya dengan amal ibadah, gitu ya. Maka hati-hati betul ketika kita meyakini. Saya dulu pernah gitu ya. Jadi ada orang ke rumah saya, dia bawa cincin, gambarnya itu kodok. Kemudian dia bilang, waktu itu nyari bapak saya nggak ada. Terus orang ini bilang, Bu, saya titip cincin ini, tolong kasihin Ustadz. Karena cincin ini itu saya temukan tuh di sungai, karena dia mimpi bla bla bla. Dan setiap orang yang pakai cincin ini mesti jadi sakit. Saya nggak mau, saya sakit gara-gara saya pakai cincin ini.
Terus akhirnya sama mama disimpan itu. Mama bilang sama saya, Vi kae lho, enek cincin. Lah cincinnya ini, ojo mbok guyo, engko ndak kowe loro. Soalnya sapa sing nganggo kok dadi loro ngene. Mama saya tuh sudah ter apa ya, tuh kontaminasi gitu ya. Akhirnya bapak saya datang, kemudian dijelaskanlah, Pak ini tadi ada yang nitip cincin, Pak Mbok jangan ditaruh meja. Bapak saya cuma, oh udah taruh aja meja. Pak Mbok jangan taruh meja, engkau dek awak duit dadi loro loh. Iki. Bapak saya marah gitu, apa kayak gitu? Nggak boleh. Percaya kalau ada sesuatu yang bisa bikin kita sakit, bikin kita celaka, syirik itu namanya gitu. Jadi di situ saya akhirnya, oh ternyata kita ini sekedar meyakini aja. Kalau pakai ini jadi begini, itu sudah ranah kesyirikan. Makanya di rumah saya tuh dulu waktu zaman bapak ada banyak banget jimat bu, ada keris, ada tali pocong, ada batu giok, ada apa-apa. Ya cuma dikelerkan di meja aja. Tapi ya nggak berefek. Kenapa? Karena kita nggak meyakini bahwa barang-barang ini nanti bisa gini-gini. Ya ketika kita nggak yakin, ya dia biasa aja. Tapi nek sudah orang misalkan keris itu ya dimandikan pakai kembang 7 rupa karena ini, ya dia akan berubah menjadi apa yang kita sugestikan terhadap itu. Nah jadi jangan buka pintu sekecil apapun dengan kesyirikan itu tadi. Ya kalaupun ada kebaikan-kebaikan, ya itu wasilah saja, sarana saja gitu ya. Ojo nganggo klambi ijo nek neng parang tenites. Lah mulak nen kowe arep kelelep to nganggo klambi ijo. Itu kita udah syirik juga. Jadi banyak hal-hal kayak gitu ya. Mau gelang kesehatan, mau kalung, mau air, mau apapun, kalau kita meyakini ini yang bikin kita sehat, di situ sih. Ya. Ada lagi ibu? Iya silakan. Iya. Iya baik. Kalau metode air yang dia hanya dibacakan doa, maka ini menjadi air ruqyah dan boleh untuk kita minum. Kalau kita sakit dioleskan, kalau ada gangguan misalkan di rumah kita percikan ke bagian rumah boleh. Yang tidak boleh itu kalau ruqyahnya sudah tercampur dengan kesyirikan. Misalkan, oh iki aku njaluk banyu saka kiai iki, bukan cuma didongani, tapi pakai kertas terus pakai apa namanya sarana-sarana, pakai buhul gitu ya, pakai jimat, nah itu sudah kesyirikan. Dan bacaan yang dibaca bukan Al-Quran, tapi ada zikir atau apa ya, zikir-zikir yang nggak jelas. Nah itu jadi syirik. Tapi kalau yang dibacakan adalah sekedar ayat Al-Quran gitu ya, maka boleh untuk kita minum. Nggak apa-apa, boleh karena salah satu faktor mustajabnya doa adalah doa ibu ke anak. Nah, jadi justru kalau buat ibu-ibu hari ini ya, yang punya anak mungkin belum dapat jodoh dan sebagainya, daripada ibu minta didoain sama ulama dan ustadz besar, mending ibu doain anak langsung, ruqyah anak ibu langsung, bikinkan air ruqyah, suruh minum anaknya, itu lebih mustajab daripada kepada yang lain. Nah, jadi kalau dulu ibu kita seperti itu, insya Allah menjadi salah satu wasilah kebaikan untuk kita. Selama memang ibu kita tidak mencampur dengan kesyirikan ya, memang pure Al-Quran yang dibacakan, boleh ibu. Ya. Nah, bilangan-bilangan secara khusus yang memang tidak ada dalilnya, ini bisa menjadi sebenarnya bukan kesyirikan, tapi ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan. Kayak misalkan baca Al-Ikhlas 313 kali, baca ini 1111 kali. Nah, hitungan-hitungan secara ratusan ribuan itu tidak ada dalilnya. Sehingga yang menyulitkan itu bukan berasal dari Islam. Sebenarnya kan hal-hal kayak gitu tuh ada yang dengan hitungan, tapi hitungannya tuh bukan berdasarkan dalil. Mbok kalau misalkan nek peng sewu ngiki gitu loh. Ya, jadi sebaiknya kalau mau berzikir dengan jumlah yang banyak ya sudah, tanpa harus dikhususkan ngantek 1000, ngantek ngitungnya iki. Kalau misalkan nggak sampai 1000 maka nggak jadi dapat fadilah. Nah itu yang kemudian syirik nanti, karena kita meyakini yang bisa membuat kita jadi manfaat karena dengan hitungan ini gitu ya. Tapi kalau misalkan sekedar zikir dan sebagainya itu tidak sesuai dengan tuntunan saja, gitu ya. Iya Bu.
Iya. Heeh. Iya, kalau dari akidah, kalau yang berbeda itu dari segi akidah atau pemahaman, itu kita tidak bisa toleransi karena berbeda dari segi pemahaman akidah. Tapi kalau berbeda dari segi tata cara ibadah, ini kita masih toleransi, gitu ya. Contoh misalkan zikir itu yang lebih afdal yang dilakukan sendiri daripada yang dilakukan secara berjamaah. Zikir secara sir, secara sembunyi-sembunyi lebih disukai daripada yang bersuara dengan gerakan, dengan musik gitu ya. Ya artinya kalau kemudian dikatakan Syiah itu justru metodenya takiyah, Bu. Syiah itu dia berkamuflase. Syiah itu dia tidak mau menampakkan diri dengan kesyiahannya. Dia selalu tersembunyi gitu. Jadi kalau yang zikir kemudian dengan nyanyian dan lain sebagainya bukan Syiah, tapi kelompok lain gitu. Cuman kalau ditanya ya bukan berarti kita nggak boleh berzikir, tapi zikir yang seperti itu tidak diajarkan oleh Rasul gitu. Jadi bukan berarti kita nggak boleh sholawatan. Sholawatan yang kemudian sambil joget-joget itu yang nggak bener gitu loh. Ya, jadi bukan Syiah. Kalau Syiah tuh lebih kepada akidah ya, dari pola pikir gitu. Cuman dari segi tampilan secara zahirnya mereka justru malah jarang untuk menampakkan kesyiahannya. Gitu. Yaitu kelompok tertentu. Ya yang agak belok sedikit lah. Gitu ya Bu ya. Baik, sudah. Nanti insya Allah kita bahas lagi ya di pertemuan yang akan datang, termasuk kemunafikan, syirik dan kemunafikan. Tadi kan kemunafikan itu nanti ada dua, ada munafik secara keyakinan, munafik secara amal. Bedanya apa? Yang mewafatkan dalam keadaan su'ul khotimah seperti apa? Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.